Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji serta para dosen yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Titur Cakrabritama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang mengangkat judul peran coffee runner pada operasional breakfast di Departemen Food and Beverage Service di The Stone Hotel Legian Bali. Dengan pembimbing satu yaitu Bu Nurlena dan pembimbing dua saya yaitu Bapak Indi Kusnadi. Alasan saya mengangkat judul ini yaitu yang pertama karena keterbatasan SDM pada section barista. Di section barista sendiri hanya terdiri dari 2 orang saja untuk membuat kopi dan mengantarkan kopi, sedangkan jumlah tamu yang dihadapi itu lebih dari 600 orang dengan jumlah kamar 308 dan sitting capacity restoran mencapai 264 sitting capacity pada saat breakfast. Selanjutnya, hal tersebut berpengaruh kepada penyajian kopi yang tidak maksimal karena barista harus membuat kopi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Section barista sendiri hanya terdiri dari 2 orang dan mereka berdua tersebut adalah seorang training. Mereka berdua bertugas sebagai pembuat kopi sekaligus pengantar kopi. Di The Stone Hotel tidak hanya ramai saat weekend atau hari besar saja, namun pada saat weekdays juga, dan tamu-tamunya tidak hanya FID guest, tapi juga ada tamu-tamu grup yang sering dijumpai. Hal ini dapat membuat kinerja barista kurang efektif karena sering terjadi komplain mengenai orderan kopi yang tidak panas saat sampai di meja tamu, dan penyajian kopi tersebut kurang maksimal karena dihandle oleh training dan SDM yang terbatas. Adapun jenis-jenis kopi yang disajikan saat breakfast antara lain piccolo coffee, coffee latte, espresso, cappuccino, mochaccino, americano, affogato, soya latte, almond latte, flat white coffee, dan macchiato. Selain itu, barista juga menyajikan ice milk juga yang terdiri dari 3 rasa yaitu strawberry, vanilla, dan coklat milk. Berikut ini saya sertakan secuplik video bagaimana di Stone Hotel pembuatan kopi dan juga kondisi section barista di back area. Selanjutnya saya sertakan dokumentasi mengenai kondisi section barista di The Stone Hotel Legian Bali. Tujuan penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui peran coffee runner saat operasional breakfast di The Stone Hotel Legian Bali, dan yang kedua untuk mengetahui hambatan coffee runner pada saat operasional breakfast di The Stone Hotel Legian Bali. Selanjutnya kegunaan penelitian yaitu yang pertama kegunaan teoritis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap peran coffee runner. Yang kedua, memberikan informasi dan wawasan bagi peneliti maupun pembaca tentang peran coffee runner pada section barista saat operasional breakfast. Lalu kegunaan praktis yang pertama yaitu memberikan kontribusi dan solusi untuk mengurangi jumlah keluhan tamu mengenai penyajian kopi dan kelancaran operasional breakfast. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada industri tentang peran coffee runner dalam operasional breakfast, terutama saat high occupancy. Berikutnya, kerangka pemikiran yang pertama, teori hotel menurut Sulastiono tahun 2011, yaitu hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan dan fasilitas makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Yang kedua, Food and Beverage oleh Rahman Arif tahun 2005, yaitu Food and Beverage merupakan bagian yang memproduksi, mengolah, dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan hotel baik dalam kamar, restoran, makanan karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya, restoran menurut Sukresno tahun 2000, restoran dibagi menjadi 3, yaitu restoran formal, informal, dan restoran khusus. Selanjutnya, pramusaji menurut Marsum. Pramusaji adalah karyawan atau karyawati di sebuah restoran yang bertugas menunggu tamu-tamu, membuat tamu merasa nyaman,
mengambil pesanan dan mengantarkan pesanan mereka, serta mengubah atau menyetup ulang tabel mereka. Yang terakhir, mengenai barista, menurut Madakati dalam Ramadan tahun 2015, barista berasal dari bahasa Italia yang berarti bartender, yang menyajikan berbagai jenis minuman, tidak hanya kopi saja. Barista merupakan teman cerita dan berbagi ilmu dengan tamunya. Juga harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang kopi, karena barista bertanggung jawab menumbuhkan jumlah para penikmat kopi. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti. Yang pertama, penelitian oleh Lutfi Rahman dan Evita Dewi Heri Putri tahun 2019 mengenai upaya peningkatan kinerja barista untuk mengurangi keluhan tamu di Rock Hills Coffee Lombok. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini barista harus mendapatkan pelatihan setiap bulan untuk mengerti bagaimana cara bekerja dengan baik. Sedangkan di dalam penelitian saya mengangkat tentang peran coffee runner dalam meringankan kerja barista. Berikutnya oleh Randi Nada Samudra dan Profesor Dr. Lasio tahun 2018 mengenai peran profesi barista terhadap bisnis coffee shop, tinjauan etika bisnis. Perbedaannya pada penelitian beliau mengangkat tentang kontribusi barista dalam meningkatkan bisnis coffee shop yang memiliki daya saing tinggi. Sedangkan pada penelitian saya sebagai penulis yaitu tentang kontribusi coffee runner dalam meningkatkan operasional breakfast. Yang ketiga oleh Winnie Salim tahun 2013 mengenai analisis pengaruh service quality terhadap customer satisfaction ramah Indonesian restoran. Hasil dari penelitian beliau menunjukkan bahwa service quality secara simultan berpengaruh terhadap customer satisfaction di Indonesian rempah restoran. Namun pada penelitian saya perbedaannya menunjukkan bahwa coffee runner berperan terhadap peningkatan service score pada restoran dan juga mengurangi jumlah keluhan tamu sehingga dapat meningkatkan kepuasan tamu atau guest satisfaction. Lalu saya akan membahas mengenai metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar tahun 2013, deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan seluruh gejala yang ada dalam penelitian sesuai dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data yang saya terapkan yaitu pertama observasi. Saya melakukan observasi terhadap peran coffee runner dalam keefektifan operasional breakfast di The Stone Hotel Legian Bali. Yang kedua, studi dokumenter. Dengan metode ini mengumpulkan data-data mengenai kinerja barista dan teori-teori pendukung yang mendukung tugas akhir saya. Selanjutnya, wawancara. Saya melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu asisten Food and Beverage Manager di The Stone Hotel Legian Bali, yaitu Bapak Putra Guna Asmara. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profil hotel. The Stone Hotel Legian Bali merupakan autograph collection by Marriott International yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 2012. Fasilitas hotel yang dimiliki oleh The Stone Hotel Legian Bali diantaranya Stone Kitchen Restaurant, Big Fish Bar and Grill Restaurant, Pool Bar, Gourmet Express, Swimming. Untuk fasilitas kamar terdiri dari 308 kamar dan 7 jenis kamar. Yang pertama, Deluxe Standard Room, Deluxe Pool View Room, Premium Pool Room, Junior Suite, Deluxe Suite, Pool Suite, dan Honeymoon Suite Room. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai peran coffee runner pada operasional breakfast. Di sini saya jabarkan menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu daya tarik karena adanya section barista. Tidak semua hotel mempunyai section barista, terutama barista yang menjual kopi dengan beragam jenis, karena kebanyakan hotel hanya menjual black coffee saja di saat breakfast. Yang kedua, alasan hotel membutuhkan coffee runner. Karena adanya section barista dan menjual beragam jenis kopi, lalu barista membutuhkan coffee runner karena keterbatasan SDM yang hanya 2 sebagai pengantar kopi dan pembuat kopi. Coffee runner ditujukan untuk meringankan kerja barista agar lebih efektif, untuk mengurangi keluhan tamu juga mengenai
penyajian kopi yang tidak maksimal. Selanjutnya, bagaimana peran coffee runner dalam operasional breakfast? Peran coffee runner sendiri dalam operasional breakfast yaitu yang pertama sudah pasti meringankan kerja barista, yang kedua mengurangi jumlah keluhan tamu mengenai penyajian kopi, lalu menambah service score restoran. Karena coffee runner yang dapat mengingat orderan tamu selanjutnya, tamu tersebut merasa diistimewakan dan hal tersebut dapat menambah service score hotel. Dari tabel SOP berikut ini dapat disimpulkan bahwa coffee runner telah menjalankan perannya dengan baik. Namun hanya saja masih terdapat satu SOP yang jarang dilakukan, yaitu melakukan percakapan dengan tamu. Mengapa SOP ini jarang diterapkan? Hal ini karena adanya beberapa kendala. Yang pertama, kondisi restoran yang hektik atau ramai sehingga tidak sempat melakukan percakapan dengan tamu. Yang kedua, dapat menghambat orderan kopi yang menunggu di section barista. Lalu selanjutnya saya lampirkan hasil wawancara saya dengan narasumber yaitu asisten FBM di The Stone Hotel. Saya melontarkan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran coffee runner dalam operasional breakfast di The Stone Hotel Bali? Menurut Pak Putra, perannya sangat penting dalam operasional karena dengan adanya coffee runner, kualitas dan kecepatan penanganan kopi ke tamu lebih baik. Yang kedua, bagaimana peran coffee runner dalam mengurangi keluhan tamu mengenai kopi? Selama ini, peran coffee runner bisa mengurangi komplain dari tamu tentang keterlambatan pengiriman kopi. Pertanyaan ketiga, apakah tamu tersebut komplain secara langsung atau dengan menuliskan ulasan? Apakah ada data mengenai keluhan atas komplain tersebut? Jawabannya, kebanyakan tamu akan langsung komplain kepada waiter atau waiters yang in charge. Dan waiter atau waiters yang in charge tersebut akan menyelesaikan keluhan tamu secara langsung. Apabila tidak terselesaikan, mereka akan melaporkan ke atasan seperti supervisor dan seterusnya sampai komplain tersebut teratasi. Jadi komplain tersebut diselesaikan langsung di tempat dan tidak tercatat karena kondisi restoran yang hektik dan operasional harus tetap berjalan. Berikut adalah potret seorang coffee runner yang sedang mengantarkan kopi dan juga beberapa dokumentasi mengenai restoran yang ada di The Stone Hotel Legian Bali. Di antaranya ada The Stone Kitchen Restoran, Long Rice Restoran, Big Fish, dan juga tamu dapat menyantap makanan saat breakfast di pool deck atau sekitaran swimming pool. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hambatan coffee runner pada operasional breakfast. Dalam pembahasan ini saya jabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama, kurang terampilan waiter atau waiters yang sedang in charge saat mencatat orderan dan memasukkannya ke dalam sistem. Hal ini mengakibatkan misorder dan double order mengenai kopi. Yang kedua, menghafal table number. Untuk coffee runner yang baru di rolling sebagai coffee runner, trainee tersebut mengalami kesulitan dan harus melakukan adaptasi dalam menghafal table number karena table yang digunakan saat breakfast berjumlah 80 dan disebar dalam 3 outlet. Selanjutnya, kurangnya pengawasan staf ataupun senior untuk mengecek kualitas kopi yang dibuat oleh barista section dan coffee runner karena section tersebut dijalankan oleh trainee. Yang terakhir, leader kurang memberikan arahan ataupun pelatihan pada trainee dalam penanganan produk kopi. Berikut ini adalah grafik okupansi di The Stone Hotel pada bulan Oktober hingga Desember 2019. Di bulan Oktober menunjukkan bahwa okupansi di The Stone Hotel mencapai 80 hingga 90% pada minggu ke-1 hingga minggu ke-3 dan mengalami penurunan ke 70% di minggu ke-4. Selanjutnya di bulan November, okupansi di The Stone Hotel stabil di antara 70 hingga 80% dan mengalami penurunan di bulan Desember pada minggu ke-1 dan 2, lalu mengalami penaikan hingga minggu terakhir menjelang tahun baru. Hal ini dapat membuktikan bahwa The Stone Hotel tidak hanya ramai saat weekend saja, namun pada saat weekdays juga ramai.
dan Desember pada minggu ke-1 dan 2 merupakan low season di Destination Hotel Legend Bali. Kesimpulan yang diperoleh penulis selama melakukan observasi dan wawancara di Destination Hotel Legend Bali adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya coffee runner sudah terbukti dapat meningkatkan kelancaran operasional breakfast dengan bukti sebagai berikut. Yang pertama, waiters dan waiters dapat fokus ke pekerjaan utamanya agar kualitas pelayanan di restoran Destination Hotel Legend Bali dapat terjaga. Yang kedua, mengefektifkan pekerjaan barista agar barista dapat mempertahankan kualitas kopi. Yang ketiga, meminimalisir adanya keluhan tamu mengenai kopi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penambahan section khusus untuk coffee runner pada bagian barista, serta melakukan penjadwalan rolling secara berkala agar trainee dapat menguasai kemampuan menjadi coffee runner dengan baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan restoran. Yang kedua, melakukan kegiatan manajemen trainee pada staff dan trainee agar staff dapat meningkatkan kemampuannya dan trainee dapat mendapatkan arahan dengan tepat, yang meliputi yang pertama, melakukan training mengenai taking order. Yang kedua, melakukan pelatihan mengenai SOP menjadi coffee runner pada trainee. Yang ketiga, menempatkan setidaknya satu staff untuk mengawasi trainee dalam memproduksi kopi. Yang keempat, melakukan training pada trainee bagaimana cara membuat kopi sesuai dengan standar hotel. Karena yang saya temui, trainee barista tidak mendapatkan pelatihan kopi dan mereka belajar secara otodidak. Demikian penjelasan saya mengenai peran coffee runner di Destination Hotel Legend Bali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukan dan saran mengenai penelitian ini oleh dosen penguji dan para dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.